Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam KPK secara online. Kita bersyukur bila malam hari ini kita masih dapat bersama-sama walau dengan online. Sebelum kita mendengarkan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, bila kami masih Engkau beri kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan perikop minggu yang lalu, yaitu di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ya, sekali lagi kita belajar dari sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Dan dalam perikop ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ada hal yang menarik dari kedua cerita ini, yaitu kesamaan dalam Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang ini. Yang pertama, orang ini datang dibawa oleh teman-temannya, dibawa oleh orang-orang yang terdekat dengan orang buta ini. Bukan karena kemauan si orang buta ini, tetapi oleh karena kemauan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena kemauan teman-temannya. Dan teman-temannya di sekitar inilah yang membawa orang buta ini kepada Tuhan Yesus. Kalau dilihat dari cerita ini, orang buta ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia belum percaya, bahkan belum pernah melihat apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena permohonan teman-temannya yang di sekitarnya, di sekelilingnya, yang memohon kepada Tuhan agar orang buta ini disembuhkan. Dan karena itu, Tuhan Yesus membawa dia keluar dari kota.
supaya Tuhan bisa menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan secara jasmani orang ini, tetapi menyembuhkan, menumbuhkan iman orang buta ini. Dan juga di Bethsaida ini Tuhan tidak suka dengan penduduknya, bukan berarti tidak sayang, tapi tidak suka. Kenapa? Karena mereka hanya ingin melihat mukjizat Tuhan. Mereka hanya ingin melihat hal-hal yang besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat untuk mereka. Itulah mengapa orang buta ini dibawa keluar dari kota, sehingga orang-orang tidak melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang tidak melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta ini. Dan kembali ke si orang buta ini, Tuhan membawa dia keluar dari kota. Dan rupanya di sini Tuhan bekerja itu tidak secara instan. Tuhan menyembuhkan langsung si buta ini sembuh. Tapi Tuhan menyembuhkan orang buta ini dengan perlahan-perlahan, tahap demi tahap. Kita lihat yang pertama tadi, Tuhan Yesus meludahi matanya. Dan Tuhan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Dan orang buta ini menjawab, "Aku melihat orang, tetapi orang ini berjalan-jalan seperti pohon." Berarti di sini belum jelas, belum sempurna Tuhan menyembuhkan orang buta ini. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sempurnakan kesembuhan orang buta ini. Yang kedua, orang itu memandang ke depan. Aku melihat. Itu setelah Tuhan Yesus menumpangkan tangannya yang kedua kali. Baru orang ini katakan, "Ya, aku dapat melihat semuanya. Aku dapat melihat semuanya dengan jelas." Bila Tuhan Yesus melakukan mukjizat melalui proses, kadangkala kita sebagai manusia inginnya selalu instan. Apa yang kita doakan inginnya langsung, jawab Tuhan sekarang juga. Dalam hal ini, kalau kita berdoa, kita minta kesembuhan, Tuhan berikan, Tuhan menjawab 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Itu saya katakan itu juga mukjizat. Kalau kita berdoa, Tuhan langsung menjawab, itu juga mukjizat. Tuhan pulihkan keadaan kita. Tidak hanya sekejap langsung Tuhan pulihkan, tapi tahap demi tahap. Perlu proses dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bila kesembuhan terjadi saat ini juga, itu ada mukjizat. Tetapi saat kita berdoa untuk kesembuhan dan Tuhan menjawab 1 minggu, 2 minggu, itu juga mukjizat. Saat ini kita lihat dan kita mendengarkan betapa banyak masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Saat ini banyak orang bergumul berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu dari bangsa ini. Dan sudah 1 bulan, 2 bulan, bahkan mau 3 bulan. Tuhan belum menjawab. Apakah ini Tuhan tidak mendengar doa kita? Bukan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita.
Apakah Tuhan tidak memberikan mukjizat? Bukan. Tapi tangan Tuhan sedang bekerja, sedang merendah waktu yang terbaik untuk kita. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Banyak orang tidak bisa bekerja, bahkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak anak-anak sekolah yang harus belajar di rumah. Apa ini Tuhan tidak mendengar doa kita? Apa ini Tuhan tidak memberi mukjizat? Bukan. Tuhan ingin melihat seberapa iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah lewat permasalahan yang kita hadapi saat ini membuat kita semakin undur, atau kita semakin percaya kepada Tuhan? Bila orang buta tadi, dia belum percaya, tapi orang-orang di sekelilingnya yang percaya kepada Tuhan, yang membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah juga kita sebagai anak-anak Tuhan bisa membawa, menjadi terang bagi orang lain. Kita bisa membawa orang-orang yang saat ini mungkin mereka membutuhkan doa kita, membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Walau dia belum percaya, tapi saat kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya kepada orang itu. Seperti dialami oleh orang buta ini. Walau dia belum percaya, Tuhan menumbuhkan imannya, sehingga dia pun mendapatkan mukjizat yang daripada Tuhan. Begitu juga kita. Satu hal yang ingin Tuhan mau dari kita. Satu, yaitu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa mukjizat Tuhan itu ada sampai hari ini. Mukjizat Tuhan itu nyata sampai hari ini. Walau banyak tantangan yang harus kita mengerti, kita hadapi, tapi kita percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan biarlah kita terus bergumul, kita bersatu hati, berdoa untuk bangsa ini, untuk kita semuanya, dalam menghadapi tantangan yang saat ini mungkin semakin berat. Tapi saat kita hanya berserah kepada Tuhan, percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung yang mulia. Dan bila kita tetap sabar dan tetap beriman, pasti Tuhan berikan mukjizat tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin percaya, iman kita semakin tumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah melalui firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, kita akan dengarkan satu lagu pujian dari kami. Saya akan panggil anak-anak saya. Mari. Bila kau izinkan
semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami tetap percaya kepadamu bahwa mukjizat-Mu itu nyata, mukjizat-Mu ada, dan waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik. Kami menyerahkan Tuhan untuk situasi kondisi saat ini yang kami alami, yang dialami oleh bangsa kami. Biarlah Tuhan semua ini akan cepat berlalu, sehingga semua dapat kembali seperti biasa Tuhan. Kami semua bisa beraktivitas seperti biasa. Kami bisa beribadah kembali di gereja bersama-sama. Kami bisa bekerja, anak-anak pun bisa bersekolah kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, Kia Condrokusumo, kekuatan, kesehatan Engkau berikan, berkat melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.